Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibnu Bagus Yudiantara, NIM 239024140142. Di sini saya akan presentasikan tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan materi diksi atau pilihan kata. Dosen pengampu saya, Kadek Eta Noviani Pande, SPD, MPD. Diksi adalah pilihan kata. Maksudnya, kita memilih kata yang tepat untuk menyatakan sesuatu. Pilihan kata merupakan salah satu unsur sangat penting baik dalam dunia karang-mengarang maupun dalam dunia tutur setiap hari. Dalam memilih kata yang setepat-tepatnya untuk menyatakan suatu maksud, kita tidak dapat lari dari kamus. Syarat-syarat pemilihan kata. Syarat pertama, bermakna denotatif dan konotatif. Syarat kedua, makna umum dan makna khusus. Syarat ketiga, sinonim. Syarat keempat, kata ilmiah dan kata populer. Diksi. Diksi adalah pilihan kata. Maksudnya, kita memilih kata yang tepat untuk menyatakan sesuatu. Pilihan kata merupakan satu unsur sangat penting, baik dalam dunia karang-karang maupun dalam dunia tutur setiap hari. Dalam memilih kata yang setepat-tepatnya untuk menyatakan suatu maksud, kita tidak dapat lari dari kamus. Syarat-syarat pemilihan kata. Adapun syarat-syarat dalam pemilihan kata, yaitu satu, makna denotatif dan konotatif. Dua, makna umum dan makna khusus. Tiga, sinonim. Dan yang terakhir, kata ilmiah dan kata populer. Makna denotatif dan konotatif. Makna denotatif adalah makna dalam alam wajar secara eksplisit. Makna wajar ini adalah makna yang sesuai dengan apa adanya. Contoh kata, makan, bermakna memasukkan sesuatu ke mulut, dikunyah, dan ditelan. Sedangkan makna konotatif adalah makna asosiatif, makna yang timbul sebagai akibat dari sikap sosial, sikap pribadi, dan kriteria tambahan yang dikenakan pada sebuah makna konseptual. Makna konotatif selalu berubah dari zaman ke zaman. Contoh lainnya, misalnya, kamar kecil dapat bermakna konotatif jamban. Makna umum dan makna khusus. Kata umum adalah kata yang acuannya lebih luas, sedangkan kata khusus adalah kata yang acuannya lebih sempit atau khusus. Sinonim. Sinonim adalah dua kata atau lebih yang pada asasnya mempunyai makna yang sama, tetapi bentuknya berlainan. Misalnya, kata cermat dan cerdik. Kata ilmiah dan kata populer. Kata ilmiah merupakan kata-kata logis dari bahasa asing yang dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sedangkan kata populer adalah kata yang biasa digunakan dalam komunikasi sehari-hari masyarakat umum. Kata serapan. Kata serapan adalah suatu kata yang diserap dari bahasa lain, hanya saja berdasarkan kaidah bahasa penerima, atau kata yang diadopsi dari bahasa asing yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Golongan kata serapan dari bahasa Jawa, kata serapan dari bahasa Sanskerta,
kata serapan dari bahasa Inggris, kata serapan dari bahasa Arab, kata serapan dari bahasa Belanda, kata serapan dari bahasa Portugis, dan kata serapan dari bahasa Hokkien atau Tiongkok. Makna konotatif. Adapun beberapa contoh makna konotatif yaitu buah bibir, keras kepala, tangan kanan, anak emas, jeriji besi, berlapang dada, buah tangan, sapi perah, kambing hitam, gantung raket, gulung tikar. Makna denotatif. Buah bibir yang berarti bahan pembicaraan, keras kepala berarti tidak menuruti nasihat orang, tangan kanan berarti orang kepercayaan, anak emas berarti anak yang paling disayang, jeruji besi berarti penjara, berlapang dada berarti tabah, buah tangan berarti oleh-oleh, sapi perah berarti orang yang dimanfaatkan, kambing hitam berarti orang yang disalahkan, gantung reket berarti pensiun, dan gulung tikar yang berarti bangkrut. Berikut ini ada sebuah latihan di mana kata umumnya kampus IDB, sedangkan kata khususnya rektor, mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, laboratorium, gedung kelas, kantin, KM, dan BEM. Kata ilmiah dan kata populer. Di sini beberapa contoh kata ilmiah dan kata populer. Kata ilmiah, analogi, final, diskriminasi, prediksi, kontradiksi, anarki, biodata, bibliografi, dan contoh dari kata populer, kiasan, akhir, perbedaan perlakuan, ramalan, pertentangan, kekacauan, biografi singkat, daftar pusaka. Latihan pemilihan kata. Beberapa kata yang diacak, pendidikan, aspek, bahasa, alat, merupakan yang penting, cukup, khususnya dalam segala kehidupan dalam. Jawabannya, bahasa merupakan alat yang cukup penting dalam segala aspek kehidupan, khususnya dalam pendidikan. Kesimpulan, diksi adalah ketepatan pemilihan kata dipengaruhi oleh kemampuan pengguna bahasa yang terkait dengan kemampuan yang memahami, mengetahui, menguasai, dan menggunakan kata aktif dan efektif kepada pembaca dan pendengarnya. Sekian presentasi dari saya akhiri dengan pemesan. Om Santi Santi Santi.